dikasih segitu ya alhamdulillah juga. Maksud aku tuh yang penting aku tenang kayak ya udah ini udah ada pasangan nih, aku mau fokus kerja. Yuk, yang depan nanya. Yuk, siapa nanya yuk? Ayo, oke, udah. Udah semuanya nih, Ro. Datang dengan sang pacar. Gimana nih karena Itu yang udah kedua. yang kedua. Maksudnya yang kedua kali diwawancarai. Ya lu deh perkenalkan dulu nih, Oh mungkin ada yang Belum ya, ada yang tahu. Kenalkan. siapa aktivitas kamu sih apa? Dan aku Praisela Ilahi. Udah pakai lahi sekarang. Oh. Dan aku Praisela. Abis kalau aku bilang Praisela, dia bilang kamu kayak lagi casting. Gitu, ngeledekin mulu. Sibuk apa? Sibuknya jagain kamu. Enggak. Aku sibuk ini ada beberapa jadi brand ambassador di klinik kecantikan, di ada aplikasi online gitu juga, terus jadi Ya. model, Selebgram, ya influencer, usaha, entrepreneur, sama ibunya Clay, maminya. maminya Clay. Gitu. Udah berapa lama kenal? Karena sebenarnya kita sih udah setahun ya, tahun lalu. Cuman dekatnya itu ya karena project video klip yang lagu original aku. Dan tadinya sebenarnya itu model dan lagu itu untuk si Iya, nggak apa-apa. untuk si mantan. Cuman kan udah diproses, udah disusun semuanya, tetap harus dikerjain. Aku butuh seorang model, bukan model, aku butuh seorang sosok yang menarik menurut aku. Karena menurut aku menarik, pasti menarik juga untuk fans aku dan penonton aku. Aku bingung siapa. Banyak kategori, bahkan sampai sekelas artis sinetron, FTV, bahkan model internasional. Dan akhirnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba Sheila aja. Tapi aku butuh kayak Shell, kamu mau nggak jadi video klip aku? Tapi aku minta waktu seminggu buat kita ngebangun chemistry. Karena aku mau jadi kan yang video klip itu aku yang ngedirect ya sendiri, aku sutradaranya, yang ngedit memang ada teman. Aku mau actingnya itu natural. Jadi menurut aku tuh mungkin karena aku suka acting yang bagus menurut aku tuh dari hati, jujur gitu. Makanya aku jalan sama dia, ngebangun chemistry sama dia. Seminggu jalan sama dia kok cewek ini dewasa ya. Kok bikin aku kayak ini loh, ketika kalian ada masalah atau permasalahan, kalian pulang ke rumah. Itu yang aku rasain kalau ketemu sama dia gitu. Tapi kenapa nama dia yang tiba-tiba muncul dari sekian banyak? Nah itu aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba ke arah dia. Kalau menurut aku sih udah emang jalannya sih. Serius aku. Kamu ngelewatin artis-artis besar tadi. Beruntung banget loh. Enggak juga. Maksudnya kita dipertemukan. Terus kalau ketika dapat kontak dari Bang Ido seperti apa nih responnya? Responnya Nggak ada karena kita teman kan, Ke depan aja boleh. Ya. karena kita teman kan, kita saling support pas Ido butuh. Aku waktu itu pernah butuh bantuan Ido support aku. Karena Ido kontak aku, butuh bantuan aku pasti support dong gitu. Iya. Artinya ini bukan proyek pertama ya? Bukan project pertama kerja bareng dia. Tapi kalau untuk project bareng-bareng di projectnya teman pernah udah duluan awal kenal dia. Akhirnya sekarang berjalan bersama Ya udah berapa lama? udah, sebenarnya aku nganggap dia pacar itu udah dari tanggal 6 Mei. Tapi aku kayak mikir perlu nggak ya di expose, perlu nggak ya untuk dilihatin ke media, perlu nggak ya fans aku tahu. Sampai akhirnya tanggal 26 ya baru pertama kali di situ wawancara, dan akhirnya ya udah banyak hal yang aku pikirkan. Pertama berat sih sebenarnya, karena sebelumnya hubungan aku tuh nggak pernah aku ekspor ke media, baru yang kemarin sama Dinar aja.
dan itu aku ngikutin dinamnya aja, maksudnya aku nggak pernah punya pacar ini dong pacar aku, nggak, karena aku ya gitu takut kayak gak jadi nikah lagi nanti pertanyaan lagi gitu loh. Akhirnya banyak pertimbangan dan salah satunya kayak aku pingin sayang aku perlu deh kayaknya nge-expose kamu biar siapa tahu aku nggak digerecokin. Ya aku dukung aja. Sebenarnya juga kan aku lebih suka ya udah hubungan ya privacy gitu kan, kita aja. Tapi kalau emang kamu udah ngerasa gak nyaman, aku juga jadinya gak nyaman kan kalau kamu terus digerecokin gitu. Ya udah ayo, ya apa-apa. Tapi ya udah aku harap sih ini yang terakhir kali kayak ngomongin Itu. permantan-mantanan gitu kan. Karena aku yang awalnya oke, tapi lama-lama ini kan bukan baru pertama kali nih kakak-kakak dari pers. Setiap aku sama Ido kok yang dibahas mantan terus gitu. Kenapa sih nggak kita fokus sama pasangan kita masing-masing? Iya nggak sih? Dia juga udah punya pasangan, aku juga udah punya pasangan. Kenapa kita nggak fokus aja sama pasangan kita masing-masing, kegiatan kita masing-masing, kerjaan kita masing-masing gitu loh. Aku ada sabar juga ada batasnya. Apakah ini menjadi korban terakhir, Bang? Waktu aku ngedeketin dia, sebenarnya dari awal aku bukan ngebandingin ya, dari awal aku dekat sama Dinar itu aku udah bilang kayak gini, aku kalau nggak nikah kita gak usah pacaran. Awal aku dekat ya, ini cuma aku cerita aja. Terus kita ngebahas, bahkan dia sampai nangis di mobil, dia minta waktu. Ya udah 2 tahun aku nggak bisa, ya udah kita temenan aja. Akhirnya ya udah setahun, tapi nggak sesuai omongan. Ya udah, akhirnya kita bubar. Dan maksud aku ngomong gitu ke kamu, apapun yang aku jalanin sekarang, aku pingin sampai nikah. Karena umur aku tuh udah umur nikah. Teman-teman aku tuh, angkatan aku tuh semuanya udah punya anak 2, udah punya anak 1. Aku pingin gendong bayi lah, udah. Even aku aja yang udah punya anak, mama aku bilang mau sampai kapan Stella kamu sendiri terus gitu kan. Kamu juga pasti butuh pasangan untuk jagain kamu. Tapi emang benar sih di dunia, apalagi di ibu kota gitu kan, kalau cewek single mom, single banyak godaan. Kalau lebih bagusnya lagi kalau punya pasangan. Jadi yang kayak gitu-gitu apa yang godaan apa buaya mulai inilah. Dan salah satu kurang. dan Karena salah satu udah tahu udah punya. dan salah satu yang buat aku yakin ngejalanin sama dia itu tujuan kita sama. Aku udah ngomong kalau seandainya tujuan kita nikah, kasih waktu berapa lama, tahun ini ya udah kita jalanin. Kalau seandainya tahun ini kita memang jadi gini loh, aku tuh udah di masa dimana aku bilang sama dia kayak aku ingin tenang punya pasangan dan aku fokus nyari uang atau nyari kerja untuk keluarga kecil aku nanti. Ya mau itu nanti dikasih sama Allah rezeki berlebih, alhamdulillah. Kalau ya dikasih segitu ya alhamdulillah juga. Maksud aku tuh yang penting aku tenang kayak ya udah ini udah ada pasangan nih, aku mau fokus kerja gitu. Chris, ini kamu jatuh hati sama Rido ini karena gantengnya atau karena actingnya atau karena apanya sih? Yang pertama kali sih ya, nggak bohong ya. Misalkan cewek itu dari mata dulu ya. Baru kan dari mata, turun ke hati. Dari mata, Rido kan raja FTV, masa nggak ganteng? Terus habis itu, tapi ganteng juga nggak cukup. Ternyata Rido itu bisa masuk ke hati aku dengan perhatiannya dia, dengan ngambek-ngambek kecilnya dia. Kok gitu sih matanya? Ya gitu deh. Udah saling mengenalkan dalam keluarga nggak? Belum. Tapi kayaknya keluarga kita udah tahu. Iya, baru keluar mama nanya. Semalam mama aku nanya, Sama. dan ternyata semalam mama Ido juga nanya ke Ido gitu, kayak kok bisa Tiba-tiba sama? mama kita kan beda agama. Itu memang satu permasalahan yang menurut aku perlu kita diskusikan. Cuman tadi malam mama nggak tahu tiba-tiba nge-capture kayak ada artikel di Google itu dari Kementerian Agama atau apa, aku maaf nih koreksi kalau salah. Itu di situ ngeliatin kayak ternyata ada satu ayat di Al-Quran itu kayak cowok muslim diperbolehkan nikah dengan cewek non muslim, tapi cewek muslim
nggak boleh nikah sama cowok non muslim. Ada Ido ngeliat gitu, kan cuma ngeliat dari artikel ya, bukan ini statement gue. Terus kok tiba-tiba nyokap ngirim kayak gitu loh, padahal itu belum ada ngasih tahu, ma ini loh, belum ngobrol yang benar-benarnya. Nyokap cuma ngeliatin gitu aja. Terus nyokap tiba-tiba ngomong kayak gini, yang penting sayang sama Rido, sayang sama mamanya, dan Rido sayang sama keluarga dia, itu udah cukup buat mama. Masih ada chat. Oke, punya komitmen Bang. Kita udah ngobrol, tahun ini kita pengen ke jenjang yang lebih serius, Artinya ke pernikahan. Iya gitu loh. Cuman kita mesti diskusi keluarga untuk mencari jalan tengah.